Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan bela apapun yang kita kerjakan di sepanjang hari ini, bela itu menjadi berkat bagi kita dan menjadi kemuliaan nama Tuhan di surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini saya akan mencoba memberikan tanggapan saya terkait dengan cuitan dari saudara kita Daniel Mananta yang mengatakan bahwa di dalam patung itu ada berupa unclean spirit dengan mengutip Yesaya pasal 44 ayat ke-33 sampai dengan 20 sebagai dasar bagi dia untuk memperkuat argumen dari saudara kita Daniel Mananta. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjut, marilah kita saksikan dulu video yang berikut ini. Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus, oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Baru lu bisa komentar di bawah. Oke, lu harus baca itu dulu, baru lu bisa komentar. Sebelum lu baca itu, jangan komentar dulu. Oke, ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Ini tercatat di buku sejarah. Nebukadnezar itu penasaran banget seperti apa sih bentuk atau wajah dari Tuhannya bangsa Israel. Sehingga dia dengan beraninya itu masuk ke satu ruangan yang ini ruangan yang paling suci di situ, the holy of the holies, ya. Yang kadang-kadang kalau misalnya di perjanjian lama itu sering banget orang gak sengaja masuk meninggal langsung. Kalau misalnya dia tidak menyucikan diri dia sendiri atau menyembelih kurban gitu. Raja Nebukadnezar saat itu dengan sangat kurang ajar dia masuk ke dalam ruangan tersebut, Holy of Holies. Apa yang dia lihat? Apa yang dia temukan? Tabernakel, di atasnya ada kayak malaikat cherubim, dan habis itu malaikat cherubim itu ada dua, ngejagain apa? Ngejagain siapa? Dia ngelihat kiri kanan, mana bentuk muka atau bentuk tubuh Tuhannya bangsa Israel ini? Mana? Dia nyari-nyari, gak ada sama sekali. Dan itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung. Dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Right? Jadi di situ gue setuju kalau misalnya ada unclean spirit di patung. Oke. Itu dia 5 hal yang gue setuju dengan UAS di pembicaraan kita. Kalau misalnya lu nggak tahu apa yang gue lagi ngomongin, nonton di channel YouTube Daniel Mananta Network, nonton obrolan kita, dan kasih komentar juga ke kita ya. Tell me what you guys think. Gue di sini pengen ngasih tahu ke kalian bahwa inilah Indonesia. Inilah cara kita bertetangga. Mungkin kita nggak bisa memilih siapa tetangga kita, tapi kita bisa memilih bagaimana kita memperlakukan tetangga kita. So, guys, I hope you like our interview. And keep be a blessing to other people, and keep be a blessing to your neighbor. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, itulah tadi cuplikan videonya. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu saya akan mencoba menanggapi beberapa hal dari apa yang telah disampaikan oleh saudara kita Daniel Mananta, di mana tadi dia berkata Bapak Ibu bahwa di dalam salib itu atau di dalam patung itu ada berupa unclean spirit. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita harus tahu dulu apa itu arti dari unclean spirit. Nah, kalau misalnya dia diartikan di dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah roh
jahat atau jin Bapak Ibu. Nah yang kedua Bapak Ibu, tadi saudara kita Daniel Mananta mengutip Yesaya ke-44 ayat yang ke-13 sampai dengan ke-20 sebagai dasar bagi dia untuk memperkuat argumennya. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah ayat itu berbicara tentang unclean spirit atau tentang roh-roh jahat? Tentunya tidak Bapak Ibu. Ketika saya membaca, mempelajari, dan membahasnya Bapak Ibu lebih dalam, maka ayat itu ternyata tidak berbicara tentang unclean spirit Bapak Ibu atau tentang roh-roh jahat. Tetapi ayat itu berbicara tentang peringatan Tuhan kepada bangsa Israel, di mana mereka pada saat itu Bapak Ibu ya, kehidupan mereka sudah tidak menyembah Tuhan lagi, sudah tidak memuliakan dan memuji Tuhan lagi, tetapi kehidupan mereka lebih cenderung untuk membuat patung dan untuk mereka sembah Bapak Ibu. Jadi jelas Bapak Ibu bahwa ayat itu tidak berbicara tentang unclean spirit atau tentang roh-roh jahat Bapak Ibu. Nah yang kemudian mungkin ada yang bertanya di antara kita, apakah ada di ayat yang lain? Maka saya mau katakan Bapak Ibu bahwa tidak ada satu ayat pun yang mendukung perkataan Daniel Mananta yang mengatakan bahwa di dalam patung itu ada unclean spirit. Ya, baik itu di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Tetapi yang saya temukan Bapak Ibu bahwa ternyata roh jahat itu ada di dalam diri manusia. Ya, dari mana kita temukan Bapak Ibu? Coba kita baca di Matius pasal yang ke-12 ayat ke-43. Ya, kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jelas bahwa ternyata roh jahat itu ada di dalam diri manusia Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat disayangkan sekali Daniel Mananta menganggap bahwa patung itu sepertinya memiliki energi atau memiliki kekuatan. Ya, atau seperti yang dikatakan Bapak Ibu, sepertinya ada unclean spirit, ada roh jahat di situ. Tetapi orang Kristen Bapak Ibu tidak pernah menganggap bahwa patung itu memiliki kekuatan, memiliki energi, apalagi memiliki roh-roh jahat Bapak Ibu. Tetapi orang Kristen ya membuat patung itu bukan untuk disembah. Itu hanya sebagai simbol, ya, bukan untuk disembah. Jadi tidak benar apa yang dikatakan oleh Daniel Mananta bahwa orang Kristen itu menyembah patung. Tidak Bapak Ibu, tidak pernah diajarkan di dalam Alkitab ya bahwa orang Kristen harus menyembah patung. Tidak Bapak Ibu, tetapi itu hanya sebagai simbol untuk mengungkapkan ya kecintaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.